Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 9. Pada pertemuan yang lalu atau video yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Maka untuk pertemuan yang kedua kali ini atau video kali ini, kita akan masuk ke materi yang pertama atau bagian pertama, yakni pada membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimisme ya. Jadi kompetensi yang diharapkan atau kemampuan yang diharapkan setelah kalian melihat video atau mempelajari video kali ini, kalian bisa membaca Az-Zumar ayat 53. Minimal itu membaca. Kalau bisa menghafal, itu berarti nilainya nilai tambah ya, lebih plus, lebih bagus. Yang kedua juga memahami hukum bacaan qalqalah serta penerapannya. Itu adalah kompetensi minimal yang diharapkan setelah kalian mempelajari atau mengikuti video pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk dulu, kita mulai ke pembahasan tajwid dulu agar nanti kita membacanya lebih mudah. Hukum bacaan qalqalah. Ya, pada semester 1 kali ini kalian akan mempelajari materi hukum bacaan qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Lah, apa yang dipantulkan adalah huruf-huruf qalqalah ini. Ada 5. Ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Kalau lebih mudahnya kita menyingkatnya menjadi baju di toko. Nah, lebih mudah diingatnya. Kita menyingkatnya menjadi baju di toko. Nah, kok bisa dipantulkan? Maksudnya mantulnya gimana? Jadi kalau salah satu dari kelima huruf ini berharokat sukun atau diwakofkan, mati karena berhenti, itu akan secara alami, kalau kita membacanya benar, secara alami akan mantul dengan sendirinya. Ilustrasinya begini. Nah, apabila kita mempunyai sebuah bola, ting. Nah, sebuah bola ini, bola kasti ya di sini, kita tahu bahwa bola kasti itu mudah memantul. Jadi dibuatnya memang mudah memantul. Kalau bola kasti ini dijatuhkan tanpa kita memberi tekanan ke bawah, cukup dijatuhkan saja, dilepas misalkan seperti ini. Nah, dia akan otomatis jatuh, itu memantul. Secara alami memantul. Nah, sama halnya dengan huruf qalqalah ini, apabila berharokat sukun, maka secara alami kalau cara membacanya benar, itu akan terlihat pantulannya, terdengar pantulannya. Oke, lebih jelasnya seperti ini. Qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro, yakni kecil, berarti pantulannya kecil, ringan. Qalqalah kubro, pantulannya besar. Di sini ada dicontohkan inna bathosha. Jadi bukan inna badho, tapi inna bathosha secara alami. Kalau yang kubro itu lebih tebal. Lahabi watab. Nah, jadi dari kedengarannya saja sudah beda. Nah, bagaimana membedakan antara ini harus dibaca sugro atau kubro? Kita cek yang qalqalah sugro dulu. Qalqalah sugro terjadi apabila salah satu dari kelima huruf qalqalah, ada ba, jim, dal, to, dan qaf, salah satu saja berharokat sukun atau mati asli, maka cara bacanya dipantulkan secara halus atau ringan. Di sini tadi sudah contohkan di awal ada kata inna bathosha. Ini ada sukunnya, sukun seperti ini ya, kan ini fathah. Jadi kalau misalkan to, di sini ada to, di sini ada to. Nah, ini berharokat sukun, maka dia disebut qalqalah sugro. Dan posisinya kalau sugro itu ada di tengah-tengah kata, tidak di pinggir kalimat.
di tengah kata juga di tengah kalimat. Nah, inna baldosha. Jadi cara mudahnya mengingat-ingat bahwa qalqalah sughra atau kecil itu biasanya salah satu dari kelima huruf yang qalqalah yang mati tadi ada di tengah-tengah kalimat, bukan di pinggir. Contohkan lagi, di sini ada huwa yubdi'u. Jadi pantulannya ringan. Ala raj'ihi. Jadi tidak tebal. Misalnya ditebalkan roje. Nah, itu juga salah. Meskipun karena di sini ada sugro bukan kubro. Bagaimana kalau kubro? Kubro itu artinya besar. Qalqalah kubro terjadi apabila salah satu dari kelima huruf qalqalah ba, jim, dal, tok, dan kof mati karena diwakofkan atau bertemu tanda berhenti. Maka cara bacanya memantul secara berat. Kalau di sini maksudnya wakof itu apa toh? Wakof itu tempat berhenti. Contoh bisa karena akhir ayat, bisa juga karena di tengah kalimat ada tanda bacanya. Biasanya di tengah-tengah sini ada short lam, ada kof, ada jim, ada mim yang tanda-tanda berhenti itu. Nah, mereka akan dibaca secara tebal, mantulnya ditebalkan. Contoh, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, ada hentakan pantulannya. Yang membedakan dengan yang tadi, kalau tadi secara otomatis, secara alami. Kalau ini ada tekanannya. Qul huwallahu ahad. Jadi bukan qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Nah, itu kurang tepat. Karena di situ ada hukum qalqalahnya. Saya masih sering mendengar banyak orang yang membaca cuman seperti itu. Jadi itu tidak sesuai dengan tajwidnya. Contohnya lagi, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, secara otomatis memantul falaq. Irama dzatil imad. Nah, harus ada pantulannya. Ya. Itu ya, itu tentang hukum bacaan qalqalah. Jadi yang membedakan antara sughra dan kubro, sughra itu pantulannya ringan atau kecil, maka kalau kubro itu pantulannya berat. Ya. Kita praktekkan di Quran surat Az-Zumar ya. Nah, praktek membaca Quran surat Az-Zumar 53. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti sebagai bentuk portofolio kalian akan membuat video membaca surat Az-Zumar 53. Kalau misalkan menghafal, maka nilainya insya Allah lebih baik. Nah, diperhatikan nanti panjang pendeknya. Kalau di sini cuma ada satu contoh huruf qalqalah, di sini saya garis merah. Diperhatikan panjang pendek dan penerapan huruf qalqalahnya. Oke, akan saya praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya ulangi lagi. Jadi perhatikan baik-baik panjang pendeknya agar nanti ketika kalian membuat video tidak mengalami kesulitan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian membaca ini ngala, di sini ada mat tabi'i, kemudian setelahnya ada hamzah, maka harus dibaca panjang.
Ini mad jaiz munfasil, bisa 2 bisa 4 ya, bisa 5 ala, tapi lebih amannya ambil 5 ala fusihim. Di sini juga harus disamarkan dan juga ditahan ya. Jadi itu silahkan nanti kalian membuat videonya, kemudian nanti upload di form yang sudah saya siapkan, bisa kalian akses melalui link deskripsi di bawah. Kemudian kalian juga nanti di sana di link tersebut ada refleksi. Jadi sudah sejauh manakah kalian menguasai hukum bacaan qalqalah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Jadi nanti silahkan kalian buka, kalian jawab, juga kalian upload video kalian. Selamat belajar. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.